Gue dong, aduh, perih banget mata gue. Iya, gimana? Iya sama, tadi pusing yang gue rasain di atas. Makanya tadi kan gue minta break, terus gue ke mobil. Terus gue langsung ngerebahan, terus pas rebahan tuh kepala gue makin nyut-nyutan gitu. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Pat, jadi ada dua sosok ya. Yang merangkak itu bukan sosok yang nenek-nenek, beda. Bukan, beda. Bukan. Jadi perempuan juga, dan dia di sini tempatnya. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Saya bisa ngomong. Mau disampaikan apa? Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Emang tadi dia sebelumnya. Karena semua yang dinikahin sama dia ada komitmen. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Pukul 1 malam ada yang nangis, suara anak kecil. Sama saya disamperin, kirain saya ponakan saya yang sakit nangis. Ternyata tidak, tahu-tahu suaranya arahnya dari rumah yang kosong ini, di gudang ini nih, gudang kosong. Waktu itu teman saya si Rudi mau haplusan shift 2 tuh ya. Shift 2 itu sekitar jam 1 malam. Pas nyampe tempat lokasi, si Rudi tuh ngelihat kayak bayangan putih berambut panjang. Oke, pemirsa Memburu Misteri, sekarang kita sudah sampai di gedung Arwana, tepatnya di daerah Sentul Bogor. Dan kali ini tim Memburu Misteri akan mencoba mengungkap misteri yang terjadi di tempat ini. Sedangkan yang kita tahu dari tim bahwa tempat ini sudah 2 kali berganti kepemilikan. Dan sekarang sudah hampir kurang lebih 3 tahun gedung ini sudah tidak aktif lagi atau tidak beroperasi lagi. Dan kita akan melihat seperti apa misteri yang terjadi di sini, tentunya hanya di Memburu Misteri. Oke, dan di episode kali ini seperti biasa kita juga kedatangan bintang tamu, mungkin bisa kita hadirkan sekarang. Stacy, silakan. Halo, selamat malam. Oke, ini dia Stacy. Jadi saya ingin sekali mengikuti program Memburu Misteri ini karena saya sangat penasaran dengan dunia-dunia yang ada di sekitar kita tapi tidak bisa kita lihat. 2 tahun yang lalu saya pernah mengikuti sebuah kegiatan camping yang dulunya tempat itu adalah sebuah gudang. Saya mendengar bahwa ada suara dan kamar saya pun diketok. Pokoknya ada suara aktivitas di sebelah sana. Tapi saat saya melaporkannya kepada panitia keesokan harinya, kamar itu digembok rapat dan tidak pernah dibuka selama 3 tahun. Jadi saya sangat penasaran, saya mengikuti program ini. Oke, kamu tahu program ini, pernah nonton juga berarti ya? Pernah dong. Dan pasti kamu tahu di program ini tidak ada gimmick, tidak ada settingan sama sekali. Jadi kita mohon bantuannya sekali untuk keikhlasannya membantu kita untuk berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di sini. Yang penting satu, komunikasikan apapun yang terjadi sama kamu, oke? Biar kita tetap bisa ngobrol kamu. Oke, kita langsung masuk dalam aja, nyusul Sarai. Yuk. Lalu saya masuk ke sini sebentar, ternyata ya ada suara anak lari-larian. Di sini? Iya.
kalau secara teman ke warga saya nggak ngomong, takutnya acara bubar ya kan. Oh iya, malah Iya. pada takut ya. Baik udah didem aja. Berarti cukup cukup aktif ya. Gue nggak tahu nih, kayak ngerasa kuping gue pas nengok, pas ngeliat ke arah sini tuh kayak mendengung gitu rasanya. Iya, cuman gue nggak tahu sih, karena kan gue nggak bisa lihat juga, ya kan. Tapi gue kayak ngerasa tertarik aja sih ke sini. Oke, nggak apa-apa deh. Nanti kita bakal ke sini. Tapi kita datengin Sarah dulu kali ya. Yuk, Stacy. Ya, Pat, Ya, gue udah makasih izin Pak Heri ya. Iya siap. sama bapaknya. Oh iya, Kita mau penelusuran. siap. Oke, Sar, kebetulan ini bintang tamu kita juga udah hadir. Ada Stacy, ini Wisnu. Oh, Oke, ini ya Iya. gudang arwananya ya? Nah, tadi sempat ngobrol sama Pak RT ya tadi ya, Pak RT-nya. Katanya di sini pernah mendengar suara anak-anak yang sedang bermain tadi. Ada yang pernah mendengar suara perempuan menangis, terus ada penampakan nenek-nenek, sama ada perempuan cantik. Stacy, kamu kan memang nggak sensitif, nggak ada apa gitu. Tapi kalau misalnya memang bisa fokus, apapun yang kamu rasain, apapun yang kamu... Hah? Apa ya? Apa ya itu? Dari mana arahnya? Dari atas. Yuk, kalau nggak kita ke atas aja. Boleh. Sar, kayaknya lo harus lihat ini deh, Sar. Oh, oke. Gokil ya? Kenapa? Kenapa? Oh, iya. Kenapa? Ada Hah? baunya amis ya. Tapi kan kalau bau amis kan wajar. Ini kan penangkaran ikan kan? Iya. Kenapa, Sar? Dari sana tadi ada sosok nenek. Jadi pada saat gue nengok, dia seperti terkaget, lagi duduk, lagi begini nih. Pas gue nengok dia langsung kayak kaget juga. Dan wajahnya nenek-nenek. Maksudnya wajahnya tua. Tuh, tapi nggak hancur, nggak apa gitu kan? Enggak. Oke. Ke atas. Kenapa, Sar? Ke atas. Ada yang merangkak ini jalannya. Ada apa ya, Sar? Ada yang merangkak jalannya. Merangkak. Bukan merangkak, apa sih? Tapi kayak ada dia begitu karena kakinya belum kelihatan. Ini belum terlihat jelas. Tapi karena sesuatu di kakinya jadi gitu jalannya. Enggak, ini mestinya kaca nih. Ini mestinya kaca ini. Ini ada air. Bukan punya kita kan? Padi. Ya. Ada yang naruh minum ini? Nggak ada. Pat, jadi ada dua sosok ya. Hah? Yang merangkak itu bukan sosok yang nenek-nenek, beda. Bukan, beda. Bukan. Jadi perempuan juga. Hah? Dan dia di sini tempatnya. Kita coba sebentar. Boleh. Stacy, saya bisa minta tolong? Wisnu kalau lihat gambar gitu Langsung ya. gambar ya? Iya, langsung gambar. Di sini ada pendulum. Oke.
Oke, tangannya relax aja. Sebisa mungkin kamu jangan sampai ngegerakin pendulum ini. Karena yang bisa ngerasain pendulum ini nanti bergerak atau enggak kan kamu. Oke, kamu fokus aja. Sarah boleh dibantu, diundang sosok yang ada di sini. Selamat malam untuk kamu-kamu yang ada di sini. Teman saya Sarah melihat ada 2 sosok, 1 merangkak dan 1 wanita. Oke, siapapun makhluk yang ada di sini yang saya sebutkan tadi, apabila memang benar kalian ada di sini, tolong gerakan pendulum ini agar kami tahu keberadaan kalian. Kamu ngerasain pergerakan? Kaki aku kayak getar-getar gitu. Kaki. Kaki. Oke, padahal dia nggak sensitif ya. Lagi, Oke. lagi Pak. Kalau memang sosok kamu yang merangkak di sini dan tempat kamu di sini, tolong gerakan bawa apa sih? Tadi perasaan enggak deh, kamu nyium nggak? Enggak. Coba tanya terus. Kamu yang mengeluarkan. Kamu yang mengeluarkan bau ini ya? Gerakin dong pendulumnya. Tangan aku panas nih Kak, yang kanan, yang pegang ini. Hilang udah baunya. Hilang. Aduh maaf ya, seharusnya nggak ketawa, tapi ini kayak Coba kamu tarik tadi nafas tuh lagi. baunya bau banget, sekarang hilang. Dia jadi belum mau mau kasih lihat full gitu. Boleh bantu kita untuk komunikasi, Stacy sama dia? Oke, boleh. Duduk aja kali ya, gue takut dia jatuh, sila aja nggak apa-apa. Oke. Silakan Sarah, tolong dibantu. Kamu nyium lagi bau amis? Bau hanyir? Kaki aku yang dingin-dingin gitu sekarang. Oh, merem aja. Setiap orang akan merasakan hal yang berbeda. Komunikasi itu bukan berarti rasukan enggak ya. Jadi jangan takut ya. Gue minta night shot. Ini udah dapat ya? Jadi. Udah dekat ya, Sarah? Sudah. Iya, saya dengar. Apa yang kamu rasakan sekarang? Kayak tadi kayak ada yang rebahin terus sekarang kayak enteng gitu badanku. Kamu merasakan sesuatu nggak? Rasa di luar dada kamu? Kamu marah? Kamu laki-laki? Atau perempuan? Cuma aku pengen marah. Rasanya pengen marah. Itu aja. Kamu rasa sakit nggak? Ini emosi bukan kamu ya. Cuma rasanya kamu marah ya. Coba jalan dulu lampunya. Ini jalan dulu. Lumayan kan? Udah kepala gue pusing banget. Kan memang setiap orang kan berbeda. Ini adalah bentuk komunikasi yang didapat sama Stacy. Kenapa sih? Enggak sih, yang cewek tadi tuh kulitnya putih banget. Maksudnya kalau orang pasti orang campur gitu. Terus tadi ininya masih belum nyerah, cuman Rambutnya basah. basah ya. Bawah ini nih dari sini sampai sini tuh kakinya dia tuh kayak enggak, kayak lebih kecil.